Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pada buku kita tentang masalah beginilah seharusnya mendidik anak. Panduan mendidik anak sejak masa kandungan hingga dewasa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan kita sudah membahas pada malam atau bahasan sebelumnya tentang masalah doa buat para pengantin, atau ada beberapa poin ya. Supaya kita bahas poin pertama tentang masalah pesta, akad nikah dan bagaimana wanita menghadapi itu. Kemudian juga poin kedua masalah walimah dan doa untuk para atau doa mempelai pengantin. Acara makan-makan seperti apa sunnahnya. Juga ada doa untuk para pengantin, ini sudah dijelaskan juga di poin ketiga, dan nasihat di malam pengantin. Yang paling terakhir kita sempat membahas poin itu ya. Dan saya tetap mengingatkan untuk setiap muslimah untuk kembali merenungi, baik yang sudah menikah ataupun belum menikah, pernyataan yang ditulis di halaman 46 itu tentang wasiat seorang bapak kepada putrinya di malam pertama. Dan juga ada setelahnya nasihat istri Auf ibn Mihlam Asy-Syaibani atau Umamah binti Al-Harith di halaman 47. Semua itu wasiat-wasiat yang sangat penting untuk ibu-ibu renungi baik-baik, baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, dan juga diturun-temurunkan kepada anak-anak perempuan kita nantinya. Itu bapak-bapak juga di sini bisa melakukan itu ya. Wasiat seorang ayah kepada anaknya di malam pertama, menjelaskan bahwasanya ketentramanmu sangat bergantung kepada ketentraman suamimu di halaman 46. Karena bahagia atau sengsara salah satu pasangan sangat ditentukan oleh yang lain. Maka waspadahlah dari segala perkara yang bisa memicu kebencian, sebab jadi atau bisa jadi akan diikuti oleh kebencian lain sehingga tidak ada kesudahannya. Ini wasiat ayah untuk anak perempuannya. Yang kedua, taatilah suamimu dengan sungguh-sungguh dan hindarilah ejekan, hinaan dan pembicaraan yang ngelantur. Hindarilah sikap berlebihan, karena itu menjadi kunci talak atau cerai. Jadi membebankan suami di luar daripada kemampuannya. Dan hindarilah sikap suka mengumpat dan memaki, karena itu akan menimbulkan dendam dan permusuhan. Misal membuat suami benci atau memilih antara dia atau ibunya ya, karena dia tidak mau tersaingi oleh mertuanya, maka dia lahirkan itu. Ini nasihat yang kedua. Yang ketiga, jagalah kesehatanmu dan hindarilah segala bahan kosmetik yang menipu kecantikan dan keelokan wajah dan penampilanmu. Artinya hati-hati dengan bahan-bahannya. Kalau itu halal mungkin, kalau itu haram hati-hati. Sebab bahan kosmetik akan meninggalkan bekas dan lubang-lubang kecil di kulit, dan semakin lama bertambah lebar sehingga merusak keindahan asli kulit yang nampak pada wajah wanita muda yang belum pernah terkena kosmetika dan bedak. Bisa dibuktikan bahwa lipstik yang dikenakan oleh seorang wanita terkadang masuk ke perut bersama ludah, maka berubah menjadi racun sehingga proses keguguran dan gangguan kehamilan banyak diakibatkan oleh bahan-bahan kosmetik dibanding dengan yang lain. Nasihat yang keempat, ayah kepada anak perempuannya, pikullah seluruh tugas. Tentu di poin nomor 3 juga penting ya, masalah kosmetik ini. Subhanallah, setiap wanita yang memang sudah dari awal menjauhi ini, maka kita temukan sampai dia berumur pun wajahnya tetap sama. Kosmetika berpengaruh, bisa menjadi bagus atau bisa malah berefek ya. Tergantung, kalau bahannya halal tetap dibolehkan, tapi kalau seseorang menghindari jauh lebih baik. Kemudian yang keempat, pikullah seluruh tugas dan beban kewajiban, dan ketahuilah semua urusan luar rumah menjadi urusan pribadi suamimu, dan semua pekerjaan dan tugas dalam rumah menjadi tanggung jawab pribadimu. Artinya bagilah tugas dengan suamimu. Urusan luar rumah, urusan dia. Yang penting kita cuma ingatkan, tolong datangkan kepada kami harta yang halal. Udah selesai. Selebihnya dia lebih tahu bagaimana menjaga dirinya. Kemudian kalau di tugas rumah, ibu sendiri yang sibuk dengan itu. Menyelesaikan semua, suami tinggal tahu selesai. Masakan, penataan, pendidikan anak dan seterusnya. Selanjutnya yang kelima, wasiatnya adalah ketahuilah setiap laki-laki yang lembut dan soleh selalu mendambakan istri yang cerdik, cekatan dan pintar menyembunyikan berbagai macam keluhan seberat apapun, dan tidak membuat sedih dan gundah suami dengan berbagai macam urusan rumah tangga yang sepele dan remeh. Kadang-kadang hanya karena misalnya
keran air tidak sempat ditutup oleh anak-anak, akhirnya sempat banjir, maka menjadi bahan pembicaraan dengan suami. Ya mungkin tidak perlu dibersihkan dan dirapikan selesai, kecuali keran itu bocor sehingga membuat banjir rumah, mungkin butuh tenaga suami, baru sudah disampaikan. Contoh saja. Jadi hal-hal yang sepele tidak usah terlalu banyak dibicarakan. Ini wasiat yang kelima seorang ayah kepada anaknya. Yang keenam, rapikanlah seluruh urusan rumah tanggamu dan jangan sekali-kali kamu membocorkan rahasia rumah kepada orang lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sungguhnya di antara manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat, yaitu laki-laki yang telah menggauli istrinya dan istri yang telah menggauli suaminya, kemudian salah seorang di antara keduanya menyebarluaskan rahasia pasangannya. Jadi nggak boleh cerita apapun dengan orang ketiga, kecuali memang boleh dilibatkan ulama. Ulama pun hanya konsultasi. Suami saya ucapkan talak, jatuh nggak dalam keadaan emosi? Suami saya tidak sholat, atau istri saya tidak sholat, atau cuma sekedar konsultasi. Hukumnya bagaimana? Jadi bukan curhat hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wasiat yang selanjutnya, yang ke-7, janganlah kamu membuka surat-surat suamimu tanpa seizinnya. Dan jangan sampai kamu merengek-rengek untuk mengetahui sesuatu yang dirahasiakan oleh suamimu. Nah, kalau bahasa kita sekarang, tidak usah buka-buka handphonenya, ya Bu ya, tidak usah sibuk dengan itu. Hadir di ta'lim untuk dinasihati dan dengar. Tidak usah repot dengan itu. Nah, jadi insya Allah sudah ada Tuhannya Allah dan ada malaikat yang mengawasinya, tidak pernah tidur. Kita sibukkan diri dengan hal-hal yang baik. Ya. Subhanallah, saya sempat ceritakan tuh hari tentang pengalaman kakak saya. Masya Allah, mungkin sekarang sudah 40 tahun, kurang hampir 35 tahun berumah tangga, nggak pernah ribut sama suami. Saya pernah duduk sama beliau, tanya, apa rahasia? Dia bilang, saya nggak pernah periksa apapun yang merupakan rahasia suami saya nggak perlu tahu. Dia cerita, saya pecahkan sama-sama apa yang dibutuhkan tenaga saya, kalau enggak ya enggak. Dan tidak ada keluh kesah, subhanallah. Dia begini, yang penting anak-anaknya, sampai anak-anaknya dibelikan mobil segala macam, ya sudah, ada mobil kosong dipakai sama dia. Tidak perlu kesah, ya suami jadi malu sendiri sama dia. Nah, seringkali ya apapun yang memang yang terbaik diberikanlah oleh suaminya. Dia cuma berikan masukan-masukan yang positif. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-8 adalah jangan atau jagalah sesuatu yang menjadi penyebab perselisihan dengan suamimu dan jangan sampai orang lain tahu tentang rahasia perselisihan rumah tanggamu. Yang terakhir, yang ke-9, peliharalah nasihat ini dan bacalah minimal sekali dalam sebulan serta lanjutkan hidupmu dengan tenang, semoga Allah menjagamu. Artinya ayahnya nasihatkan, kemudian dia juga menulis lalu dititipkan sama anaknya, baca selalu ya, sebulan sekali cas lagi, kamu baca lagi. Sekarang contoh yang lain yang sudah kita baca di pertemuan yang sebelumnya, dan ini terakhir bahasan kita tentang nasihat seorang ibu kepada anak perempuannya, juga sama di malam pertamanya pada saat akan membangun rumah tangga. Wahai putriku, pada saat putrinya menikah dengan Raja Kindah, kamu sekarang telah meninggalkan rumah, kamu sekarang keluar dari sarangmu menuju kepada rumah tinggal yang tidak pernah kamu kenal sebelumnya, dan tinggal bersama dengan teman hidup yang belum pernah akrab. Jadilah pelayan suamimu, maka dia akan menjadi pelayanmu juga. Jadi kalau perempuan berbuat baik, suami juga akan balas dengan kebaikan. Dan peliharalah 10 perkara, karena hal itu akan menjadi harta simpanan yang berharga. Yang pertama dan yang kedua adalah menjadi pendamping hidup dengan penuh qanaah, merasa cukup, ya. Dan bergaullah dengan suamimu dengan penuh ketaatan dan ketundukan. Ini digabung antara 1 sama 2. Kemudian 3 sama 4, menjaga dengan baik segala sesuatu yang tidak menyenangkan pandangannya. Ini saya sudah sebutkan kepada ibu-ibu, laki-laki berpengaruh sekali dalam kehidupannya 3 hal. Pandangan matanya, perutnya dari sisi makanan, dan pelayanan biologis kemaluannya. Dan segala aroma yang tidak menyedapkan hidung, hindari. Dan jangan sampai pandangannya melirik sesuatu darimu yang tidak menyenangkan, dan hidungnya mendapati suatu aroma yang tidak sedap darimu. Ini rahasia muamalah suami dekat sama istri. Kalau di antara akhwat, mohon maaf ini, menemukan suaminya tidak mau mendekat atau jarang berhubungan biologis, tanda tanya. Tidak mungkin kalau ukhti wangi, bersih, baik mulutnya, nafasnya, ya, badannya, tidak mungkin tidak didekatin, itu mustahil. Dan laki-laki sangat peka dengan bau-bau seperti ini. Saya sudah kasih contoh tuh hari, bahkan kadang-kadang subhanallah wanita punya perasaan peka. Kalau dia sudah sangat cinta sama suaminya, biar tidak pakai parfum, suaminya baru pulang kerja, dia bersedia untuk dipeluk segala macam, tidak bermasalah buat dia. Tapi kalau laki-laki tidak, biar cinta, kalau dia cium bau yang tidak enak, maka dia akan menjauh, ya. Itu sudah disebutkan. Ini wasiat subhanallah dari dulu ini.
Celak merupakan penghias yang terbaik. Boleh menggunakan celak, terutama saya bilang itu hari ithmet, ya. Celak yang bisa menguatkan mata dan menumbuhkan bulu mata yang disebutkan dalam hadis. Begitu juga dengan air dan sabun merupakan pewangi badan yang paling harum dan bagus. Maksudnya seringlah kamu mandi. Ini saya kasih contoh kemarin, banyak ibu-ibu maunya keramas kalau sudah biologis saja. Jadi kalau seminggu nggak biologis nggak keramas-keramas. Kenapa nggak mandi? Saudaranya tanya, ya kan tidak ada kewajiban. Apalagi kalau bertambah haid lagi, tambah nggak mandi-mandi. Tunggu nanti suci, seminggu ya seminggu. Ini kan salah ini. Ya. Di sini dikatakan sebaik-baik minyak wangi adalah mandi, apalagi mandi mubah, boleh berulang kali dalam sehari. Tidak usah dikatakan mandi cuma 2 kali sehari, enggak. Dibutuhkan berapa kali pun tidak ada masalah. Dan uniknya kadang-kadang ada banyak muslimah, banyak istri begitu sudah mandi, dan suaminya mendekat nggak mau didekati. Kenapa? Malas mandi lagi. Karena dasarnya memang malas mandi dia, makanya mandi itu mahal sekali buat dia. Tapi kalau dia sudah rutin mandi, dia nggak peduli, nggak masalah. Sampai saya sudah jelaskan riwayat juga, seorang wanita datang kepada Aisyah mengatakan, hai ummul mukminin, bagaimana kalau salah seorang di antara kami sedang diinginkan oleh suaminya, suaminya lagi ingin bergaul biologis sama dia, tapi dia lagi marah, lagi ngambek sama suaminya, dan juga dia tidak ada hasrat. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia berdosa kalau tidak layani suaminya? Kata Aisyah, iya, tetap berdosa, gitu kan? Kata Aisyah, kalau seandainya engkau berada di atas tunggangan, di atas lapisan tempat duduk untamu, artinya kalau kita sekarang sudah di mobil, udah rapi, udah mau jalan, suami memanggil, jawablah. Ya. Kalau dia mengatakan, bagaimana kalau seseorang antara kami sedang haid? Kata Aisyah anha, ikatlah ya, sesuatu atau pembalut kalau kita sekarang di tempat keluarnya haid, di kemaluan, dan suami punya hak yang di atasnya. Artinya dia boleh tetap menikmati kamu walaupun kamu haid. Seperti itulah. Ya. Makanya dikatakan poin kelima dan keenam, perhatikan waktu makan. Ini poin ke-3 sama 4 tadi ya. Kita pindah ke poin kelima dan keenam. Perhatikanlah waktu makan suamimu dan jagalah ketenangan pada waktu tidurnya. Makanan, cari makanan terbaik yang dia suka. Dihidangkan dalam kondisi hangat, ditata dengan rapi. Saya subhanallah pernah berbagi sama istri saya waktu awal menikah. Dia sering hidangkan makan, ditaruh begitu saja, ditaruh di piring segala macam, itu ditaruh, nanti kita ambil sendiri. Saya sempat bilang sama dia, bisa nggak saya beri masukan? Bisa, baik. Nasi ini bisa tinggal cari tatakan saja, ya. Apa bedanya orang makan di restoran sama makan di rumah? Biasanya kena restoran juga bisa menjual tatakannya, ya. Maksudnya bagaimana dia menatanya itu. Maka saya bilang coba taruh nasi ini di sebuah wadah, ditatakan begitu, kemudian ditaruh. Kalau kita misalnya ibu-ibu masak nasi goreng, 2 piring ya, 1 piring ditaruh berserakan nasinya, telurnya juga ditaruh sembarangan, apalah acarnya sembarangan. Dengan yang satu enggak, nasinya dicetak, telurnya ditata rapi, saladnya atau sayurnya ditata rapi. Pasti ini lebih mendorong jiwa untuk masuk. Padahal sebenarnya atau makan ini sebenarnya cuma masalah penataan saja. Apapun yang bisa membuat ya kita lebih tertarik untuk makan segala macam, itu juga yang dimaksud dalam poin ini. Begitu juga dengan anak-anak ya. Kalau ibu-ibu menemukan anaknya malas makan, coba ditata. Cari penatakan yang mungkin lucu, seperti berbentuk apa, walaupun tidak boleh berbentuk manusia atau apa ya. Tapi mungkin itu membuat dia lebih tertarik. Ya, sekarang banyak sekali tatakan untuk telur, tatakan untuk nasi, tatakan untuk kue segala macam ya. Yang memang sealam dengan anak-anak kecil ini. Dan jelas poin ini dikatakan perhatikan waktu makan suamimu. Artinya dia kalau lapar, pulang rumah sudah harus ada makanannya, dan jagalah ketenangan pada waktu tidurnya. Kalau dia istirahat jangan diganggu. Ya, jangan langsung ibu begitu masuk dia lagi tidur, ya baru datang udah tidur. Kapan waktu buat saya? Gitu. Enggak, biarin dia istirahat dulu. Setelah istirahat baru kita duduk di sebelahnya. Atau bangunin dia untuk misalnya kalau sudah waktu sholat dulu enggak. Ada makan. Insya Allah kalau diberikan ketenangan jiwa begitu, dia akan nanti luangkan waktu dengan sendirinya. Merasa nyaman soalnya di sebelah ibu ya. Dikatakan sebab perihnya perut, ya. Menahan lapar bisa mengakibatkan emosi, dan terganggunya tidur bisa membuat tegang urat saraf. Ini nasihat ibu kepada anak perempuannya. Yang ke-7 dan yang ke-8, jagalah rumah dan harta suamimu dengan baik dan peliharalah diri, kehormatan dan keluarganya. Sebab inti kesuksesan urusan adalah kebaikan untuk mengatur segala sesuatunya. Artinya, tetap jaga hubungan terbaik dengan keluarga suamimu. Jangan sampai nanti kamu eksklusif, tidak mau ketemu mereka. Sehingga suami serba salah antara milih istrinya atau keluarganya.
Adapun yang ke-9 dan yang ke-10, kata beliau, janganlah kamu menebarkan rahasia dan membangkang perintah. Sebab bila kamu suka menebarkan rahasia, pasti kamu tidak aman dari khianat. Dan bila kamu membangkang perintahnya, pasti kamu akan membuat hatinya sumpek. Jangan menampakkan kegembiraan di saat dia sedih atau sedang bersedih, dan jangan menampakkan kesedihan di saat dia sedang gembira. Sikap yang pertama bersumber dari keteledoran, dan sikap yang kedua memancing kekeluruhan. Jagalah harga dirimu dengan baik, maka dia akan semakin menaruh rasa hormat kepadamu. Berusaha, maksudnya jangan bergaul bebas sehingga suamimu merasa segan denganmu. Berusaha untuk selalu bersikap menerima, maka dia akan selalu berusaha sejalan denganmu. Saya sudah bilang kemarin bagi ibu-ibu, kalau setiap dikasih sesuatu walaupun kecil, terima kasih. Maka yang muncul di benak suami adalah, apalagi yang saya mau kasih nih, dibandingkan dengan sama sekali tidak diterima kasih. Mungkin dia sudah berusaha membeli handphone itu dengan luar biasa usahanya. Jadi bagi ibu, kok handphone cuma 5 juta sih? Saya mau yang 10 juta. Handphone apa nih? Gak usah, kasih aja pembantu yang pakai. Wah, kan jadi masalah ini. Berusahalah untuk selalu bersikap menerima, maka dia akan selalu berusaha sejalan denganmu. Ketahuilah, kamu tidak akan mendapat kecintaan suamimu sehingga kamu lebih mendahulukan kerelaannya daripada kerelaanmu, dan mendahulukan keinginannya daripada keinginanmu dalam segala hal yang kamu cintai dan kamu benci. Semoga Allah memberikan perlindungan dan kebaikan kepadamu. Ini nasihat ibu kepada anaknya perempuan, sebagaimana tadi nasihat ayat juga kepada anak perempuannya. Karena subhanallah, rumah tangga itu ketentramannya di tangan ibu-ibu. Kapan ibu bisa membuat nyaman rumahnya, bersih, nyaman, makanannya sehat, suaminya tentram, selesai. Tapi kalau ibu sudah mengacaukan semua itu, maka tidak ada ketentraman jiwa. Walaupun rumahnya besar, tapi berantakan. Banyak uang dikasih, tapi masakannya tidak enak misalnya, atau tidak tertata. Maka ini semuanya membuat ketidaknyamanan. Semua di tangan ibu masalah penataan rumah. Makanya Allah menjadikan melalui lisan Nabi Muhammad SAW, rumah itu diamanahkan kepada istri, rumah dan anak. Kalau tanggung jawab istri, anak-anak, secara umum adalah dari tangan suaminya. Sekarang kita masuk ke masalah judul baru, malam pertama, malam seumur hidup. Malam pertama, kata penulis, kata sebagian pemuda adalah malam seumur hidup. Namun yang benar adalah malam pertama adalah malam penuh dengan kemuliaan dan keberkahan, sebagai awal pembentukan pondasi rumah tangga, dan diadakan pesta agar seluruh perencanaan program rumah tangga menjadi kenyataan dan jelas sebagai tujuan utama pernikahan. Oleh sebab itu harus ada beberapa pendahuluan yang penuh dengan nilai etika dan keakraban. Adapun pada tahap pertama pernikahan diawali dengan pemilihan calon yang tepat sesuai dengan kaidah kafa'ah atau sepadan, kesamaan agama dan keselarasan tabiat, sehingga masing-masing melihat dengan penuh kepuasan baik perasaan dan kejiwaan tanpa harus ada unsur berlebihan dan keluar dari aturan dan etika syariat. Jika sudah selesai tahapan meminang orang yang kira-kira kita rasa cocok, maka tibalah malam pertama, yaitu perpindahan sang istri ke tempat tinggal suami. Islam tidak menyanyiakan suasana indah ini dan perasaan kedua mempelai, yaitu suasana yang dikuasai dengan perasaan gembira dan saat-saat memadu cinta dan penyatuan dua tabiat yang berbeda. Dan suasana yang penuh dengan perasaan cinta kasih ini ditambah lagi dengan kegembiraan dan sukaria, sehingga awal pernikahan nampak penuh dengan harapan dan kerelaan. Berikut beberapa etika Islam pada malam pertama. Yang pertama adalah disebut sini walimah. Walimah termasuk sunnah dan aturan Islam sebagaimana dalam hadis, barakallahu laka awlim walau bisyad. Semoga Allah memberkahi pernikahanmu. Nabi bilang kepada seorang sahabat, dan adakanlah walimah walaupun hanya menyembelih seekor kambing. Hadis ini sudah disebutkan riwayat Bukhari Artinya malam pertama dimulai dengan walimah dulu. Karena walimah itu berarti mengundang orang makan, dan itu menambah kegembiraan. Akan memaksimalkan nanti pertemuan dua mempelai di malam pertama itu. Kata beliau penulis, jika tidak mampu walimah dengan seekor kambing, maka seadanya, semampunya. Sebab Rasulullah SAW mengadakan walimah ketika menikahi Sofia dengan roti gandum dan kurma. Dan hendaklah menjauh dari walimah yang penuh dengan menu makanan dari mulai daging, kue-kue, buah-buahan dan lain, lalu menghalangi orang-orang miskin untuk datang. Apapun makanan walimah harus ada, walau hanya sekedar cukup untuk memberi makan kepada kedua mempelai. Artinya ada hadis yang kita bahas sebelumnya dalam masalah walimah ini secara khusus.
Ya kata Nabi SAW, seburuk-buruk makanan walimah bila hanya dipanggil orang yang kaya saja dan ditinggalkan orang-orang miskin, atau terharamkan dari orang-orang miskin. Oleh karena itu kita kalau walimah undang semua orang. Tetangga kita misalnya ada 20 orang, ya kaya miskin diundang semuanya, sehingga semuanya merasakan hal yang sama. Dan juga dalam hadis ini dikatakan tentang masalah sebagian orang, dia mengundang orang-orang yang tidak mau datang dan menolak orang-orang yang mau datang. Maka itu menjadi walimah yang buruk. Makanya walimah kita terbuka sekali untuk siapapun. Jangan paksakan undang orang kalau tidak mau datang. Ya. Kita sudah tahu orang ini nggak akan datang, sudah jangan diundang, nggak usah paksakan. Karena percuma saja nanti kita kasih undangan dia nggak datang juga. Lebih baik kita kasih orang yang memang mendatangkan keberkahan. Mungkin tuh orang susah bisa mendoakan dan bisa datang, itu jauh lebih baik. Kemudian yang kedua, boleh mengumumkan acara pernikahan bila tidak mungkin mengumumkan pada waktu akad nikah, sebagaimana sabda Nabi SAW, a'linun nikah, iklankanlah atau umumkanlah tentang pernikahan tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga sudah disebutkan sebelumnya ya. Tentu di sini dimaksudkan adalah bisa menyebarkan undangan ya, baik skala seperti sering kita temukan ada kayak kartu atau apa saja, atau sekarang mungkin dari medsos, ini semua boleh saja. Yang penting tidak ada pelanggaran syar'i ya. Seperti banyak orang juga mengundang dengan memajang foto misalnya, maka di undangan itu tidak perlu ada foto ya, karena ini ada berbahaya. Kalau saya sudah pernah bilang, memajang foto ini teman-teman efeknya bahaya sekali. Kalau ada orang yang hasad dengan kita, naudzubillah, dia iri, kenapa ini orang lebih cantik ya, kok ini lebih gagah lah ya, misal kalau dia cemburu seperti itu bisa kena ain. Sudah pernah kita jelaskan itu di akhir bahasan mahkota pengantin, ain bahaya sekali ini. Bisa membuat ribut rumah tangga, bisa membuat badan sakit. Dan itu harus luar biasa. Obatinya harus tahu siapa yang menghasut kita, minta air wudhunya baru dipakai mandi. Kalau enggak, ruqyah. Ruqyah pun belum tentu bisa dengan sekali dua kali. Kuasa Allah SWT. Kalau Allah sembuhkan langsung, alhamdulillah. Tapi umumnya tidak. Melalui proses yang cukup lama dari ruqyah itu sendiri. Maka hindari semua ini ya. Berdendang boleh, asal tidak mengarah kepada perkara haram. Dan berdendang dengan nasyid boleh, asal tidak mengandung keburukan dalam baitnya atau susunannya. Cara melantunkan serta jauh dari ikhtilat. Ikhtilat artinya bercampur laki-laki perempuan ya, yang diharamkan oleh agama. Apabila terjadi ikhtilat antara laki-laki dan wanita, maka harus dipisah dan membuat tempat khusus untuk kaum wanita saja. Artinya walimah syar'i adalah terpisahnya tamu laki-laki sama tamu perempuan. Karena kalau dibiarkan berbaur terjadi ikhtilat. Berapa banyak acara perkawinan yang tidak sesuai dengan syar'i akhirnya membuka pintu-pintu perzinahan ya, di hotel bintang 5, lalu diundanglah semua orang, perempuannya datang dengan secantik mungkin, laki-lakinya juga setampan mungkin, lalu mereka kenalan, janjian, masuk di kamar hotel berzina. Nah, itu banyak terjadi di Jakarta, ini tidak asing terjadi itu. Makanya ini berbahaya, yang punya acara panen dosanya. Makanya dari awal kita pisahkan antara laki-laki sama perempuan. Dan teman-teman yang sudah sering ikut pengajian sudah tahu dengan istilah walimah syar'i ya. Hendaklah beban biaya walimah dan pesta tidak memberatkan sang suami sehingga harus meminta uluran bantuan baik berupa pinjaman dan sumbangan. Padahal Nabi SAW mengatakan al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maknanya, hadis ini riwayat Bukhari nomor 1427. Maknanya adalah seseorang jangan sampai mengemis ya. Usahakan dia tetap dalam kondisi sesuai dengan kemampuannya. Saya kemarin subhanallah ditelepon sama teman dekat saya di Jakarta ini. Kebetulan beliau asli Yaman dan ada adiknya mau menikah. Terus dia bilang sama saya, Khalid tolong bantu adik saya mau menikah gini. Adiknya laki-laki. Baiklah coba nanti saya minta biodatanya, saya coba bantu. Terus dia bilang sama saya, terus saya bilang sama dia, kenapa enggak coba? Kan antum juga punya kenalan banyak. Dia bilang kita sudah coba minta. Dia bilang terakhir saya sempat namarkan adik saya ini, udah disiapin uang sekian puluh juta gitu kan. Bahkan disiapin emas, sekian gram, segala macam. Begitu sudah cocok semuanya, anak perempuan sudah cocok, tiba-tiba batal gara-gara ibunya minta tambahan uang. Dari sekian 40 juta masalah minta sampai 100 juta. Ini anak-anak pernikahannya dijadikan sebagai seperti bentuk transaksi jual beli. Kenapa ini? Akhirnya laki-laki itu pihak laki-laki membatalkan. Nggak jadi gara-gara itu. Ini tidak benar ini, gitu kan? Apalagi dia sempat mengatakan yang lebih unik lagi, dia bilang kadang-kadang saya kalau duduk bicara sama calon mertuanya adik saya ini yang laki-laki, saya bilang, ya akhi, bagaimana kalau kita begini dan begitu? Sebentar, saya tanya istri saya dulu. Sebentar, saya tanya istri saya dulu. Kata dia, ini kok laki-laki seperti tidak ada punya keputusan. Semuanya istrinya. Sampai istrinya datang menemui kami dan akhirnya juga keputusan semua memang di tangan dia.
Sedikit marah, suaminya kayak orang ketakutan. Dia bilang ini seperti bukan rumah tangga yang sehat gitu. Selain istri yang menentukan, sudah kalau mau nikah sama anak saya tentukanlah 100 juta segala macam. Akhirnya dia bilang sudah kalau gitu saya mundur saja. Jadi teman-teman harus paham, kita kalau menikahkan anak kita sebagai orang tua, kita sedang melepas dia sebagai amanah di pundak kita untuk kita panen pahala, ya, dan dia akan menjadi kantong-kantong manusia lagi, ya tanda kutip di sini untuk berkembang biakan manusia. Udah biarin dia berkembang, biarin dia jalan, kita bantu apa yang kita bisa bantu. Jangan jadikan transaksi, ini bahaya. Jadi kalau ada tradisi dan pemahaman seperti ini harus diluruskan. Ya. Yang ketiga, dianjurkan mandi, mengenakan wangi-wangian dan atau parfum pada malam pengantin, memakai pakaian yang paling bagus, cukur rambut, kepala, dan menghilangkan apa saja yang perlu dihilangkan seperti bulu kumis, kemaluan, dan potong kuku yang panjang. Ini dalam adab-adab walimah disebutkan oleh ulama umumnya, ya. Karena memang sunnah Nabi SAW itu potong kuku, cukur bulu ketiak, cukur bulu kemaluan, laki-laki mencukur kumisnya, itu semua sudah umum. Ya. Merapikan rambut pun boleh, tapi tidak boleh kaza, ya. Kaza itu di sininya tipis, ininya berambut, ininya tipis, ini berambut lagi. Jadi panjang pendek, tapi terlalu jauh perbedaannya. Kalau hanya sekedar memang ini lebih pendek dari ini, tapi umum masih sejajar, ya itu nggak ada masalah. Tapi kalau sudah sampai ini betul-betul habis, kemudian yang satunya enggak, itu namanya kaza. Nabi SAW melarang itu, tidak dibolehkan. Untuk mandi ini, kita dalam syariat Islam memang ada, ya. Bahkan ada mandi wajib, ada mandi sunnah, ya. Ada mandi yang sifatnya wajib, seperti misalnya mandi junub, kemudian mandi Jumat bagi laki-laki, mandi haid dan nifas pada saat suci bagi perempuan. Ini semua mandi-mandi yang sifatnya wajib, ya. Kemudian juga mandi yang sunnah adalah menghilangkan kegerahan dalam tubuh, keringat, ya, bau badan, itu semua adalah sunnah Nabi SAW. Dan ini memang bagian daripada syariat kita. Ya, bahkan penduduk Masjid Kuba dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran karena mereka suka sekali bersuci. Ya, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin." Artinya, masjid yang pertama dibangun di atas ketakwaan, maksudnya Masjid Kuba, itu lebih pantas kau sholat di situ, hai Muhammad, dan di sekitarnya ada banyak laki-laki yang suka sekali bersuci, dan Allah suka dengan orang bersuci. Di antara riwayat menjelaskan adalah tradisi orang-orang Kuba, mereka itu kalau mandi saking bersihnya, dan mereka maaf kalau cebok habis buang besar buang kecil, mereka selain gunakan air, mereka juga gunakan batu. Ya. Karena kita kan kalau ada air, kalau pakai air namanya istinja. Kalau tidak ada air kita pakai batu, namanya istijmar, ya. Maka itu digunakan. Kalau ini tidak ada pakai ini, tapi mereka menggabungkan keduanya. Artinya makin bersih, makin suci, makin bagus. Allah pun memberikan kita rasa gerah untuk memberikan isyarat kalau tubuh kita sedang butuh disegarkan dengan air. Maka sering mandi ini baik, gitu kan. Yang penting tidak terlalu berlebihan waktu yang dihabiskan di kamar mandi, ya. Dan orang juga kadang-kadang masuk kamar mandi, mohon maaf, di WC bawa koran lah, ya, baca koran sampai sekian jam, akhirnya buang-buang waktu yang tidak perlu. Kemudian yang keempat, dianjurkan agar acara malam pertama tidak dijatuhkan pada hari-hari haid. Ya, memang saya uktinya sudah tahu haidnya selalu tanggal sekian sampai tanggal sekian. Dia 7 hari misalnya atau 6 hari. Dari tanggal 15 sampai tanggal 22 misalnya. Maka udah dihindari tanggal pernikahan pada saat itu. Karena orang semua tahu begitu selesai akad nikah malam pertama akan ada biologis, gitu kan. Karena menggauli istri pada waktu haid hukumnya haram. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man ata haidan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang menggauli wanita haid atau perempuan pada duburnya atau mendatangi dukun, maka dia telah kufur terhadap ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 3904. Jadi mau tidak mau akan sulit dihindari karena malam pertama orang akan berhubungan biologis, bersentuhan, ada syahwat, akhirnya terjadilah itu. Akhirnya orang tidak mau tahu haid atau tidak. Makanya supaya tidak terjadi pelanggaran agama di ibadah yang mulia ini, maka harusnya dihindari tanggal-tanggal haid itu. Yang kelima, adabnya malam pertama adalah apabila seorang suami bertemu dengan istri pertama kali, hendaklah dia melakukan sholat 2 rakaat bersama istrinya. Jadi bukan langsung main serang seperti serigala kelaparan. Nah, ikhwah di sini, itu pernah kita bahas di buku Mahkota Pengantin. Berapa banyak wanita atau akhwat, apalagi kalau yang tidak pernah kenal laki-laki sebelumnya, kaget dan traumatis.
Nah laki-laki begitu datang matanya membelalak, tangannya siap menyerang, ya, membuat orang jadi ketakutan semuanya. Ya. Maka yang paling pertama wudu, ajak sholat berdua. Sholat itu menenangkan jiwa. Ya. Diniatkan sholat tatawu, ini sholat sunnah. Ada seorang ulama berpesan kepada salah seorang yang menikah, jika kamu memasuki malam pengantin, maka peganglah tangan istrimu, lalu hadaplah kiblat dan bacalah, Allahumma ala kitabika tazawwajtuha bi amanatika akhadtuha fa in qadaita li minha biwaladin faj'alhu mubarakan taqiyan zakiya wa la taj'al lisyaitani fihi syarikan wala nasiba. Di antara doa yang diwasiatkan ulama ini kepada seseorang yang menghadapi perkawinan, dia mengatakan, ucapkanlah begitu kau ketemu sama istrimu, pegang tangannya, cari arah kiblat di mana, kemudian kamu baca ini, ya Allah, aku menikahinya dengan kitabmu, maksudnya sesuai dengan perintah kitab Al-Quran, mengambilnya menjadi istri dengan amanahmu, maksudnya kau jadikan ini amanah, aku harus menjaganya. Maka bila engkau, E-nya besar kata ganti Allah, menakdirkan anak untukku darinya, maka jadikanlah anak yang diberkahi, bertakwa dan cerdas atau cerdik, serta janganlah engkau menjadikan sekutu dan bagian bagi syaitan padanya. Jadi jangan sampai anakku dan istriku ini diganggu oleh syaitan. Itu diantara wasiat. Termasuk sunnah Nabi SAW yang harus dilestarikan adalah memberi hiburan kepada para tamu undangan berupa taburan, rebana dan nyanyian nasyid, yang maksudnya nyanyian lantunan syair-syair yang dibolehkan. Karena Aisyah radhiyallahu anha pernah menghadiri walimah salah seorang kerabatnya yang menikah dengan salah seorang laki-laki Ansar. Maka Nabi SAW bersabda, wahai Aisyah, kenapa kamu tidak membuat hiburan? Karena orang-orang Ansar sangat senang terhadap hiburan. Nah, ini disebutkan dalam riwayat Bukhari nomor 5162. Yang dimaksud dengan hiburan adalah nyanyian dan menabuh rebana, sebagaimana sabda Nabi SAW, faslu ma bainal halali wal haram ad-duffu was-sautu fin nikah. Pembeda antara halal sama haram dalam masalah musik ini adalah memukul rebana dan suara dalam pernikahan, yaitu pukulan rebana terutama bagi kaum wanita di sini, dan suara nyanyian mereka di depan para kaum wanita. Kalau ada laki-laki yang hadir dan sempat mendengarkan suara mereka tapi bukan secara langsung, maka itu berarti tidak mengapa, khusus di acara perkawinan, ya. Tapi ini tidak masuk dalamnya kalau orang mengundang penyanyi wanita tampil dengan terbuka auratnya segala macam, itu tidak boleh. Ya, ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Nabi SAW sangat membenci acara pernikahan lewat begitu saja sepi dan bisu tanpa ada undangan dan pemberitahuan. Karena ada suatu riwayat dalam Musnad maksudnya Al-Musnad, Musnad Imam Ahmad, ya. Bukunya Imam Ahmad namanya Al-Musnad, ya. Bahwa Rasulullah SAW membenci nikah sir. Sir itu tidak ada suara, senyap, nggak ada kata-kata sambutan, nggak ada kata kegembiraan. Hingga ditandai dengan pemukulan rebana sambil melantunkan syair. Atainakum, atainakum, fahayyuna nuhayyikum. Fahayyuna nuhayyikum. Kami datang kepada kalian, kami datang kepada kalian, maka silahkan kalian menyambut kami, maka kami juga akan menyambut kalian. Bukan lagu atau nyanyian yang murahan yang memancing keburukan dan pujian terhadap minuman keras, atau lagu yang mengajak kepada main-main dan kepalsuan. Yang melakukan nyanyian boleh seorang pemuda atau pemudi, yang juga boleh laki-laki dewasa atau perempuan dewasa. Karena ketika salah seorang kerabat wanita Aisyah radhiyallahu anha sedang pesta walimah, maka Nabi SAW bersabda kepadanya, sudahkah kamu menghantarkan sang mempelai wanita kepada suaminya? Dia menjawab, sudah. Beliau bersabda, apakah kamu sudah mengirimkan orang yang menyanyikan, ya, lagu-lagunya? Dia menjawab, belum. Kata Aisyah, belum. Maka beliau bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang Ansar ada yang senang mendendangkan lagu. Kenapa kamu tidak mengirimkan budak wanita yang bisa menabuh rebana dan menyanyi? Aisyah bertanya, apa yang harus dia lantunkan dalam nyanyiannya? Maka Nabi SAW mengatakan, hendaklah wanita itu melantunkan, atainakum fahayyuna nuhayyikum walaulal habbatus sauda'u lam nahlul biwadikum. Kami datang kepada kalian, maka silahkan kalian menyambut kami dan kami juga akan menyambut kalian. Kalaulah tidak ada habbatus sauda, ya, biji yang berkah yang sudah Nabi SAW bilang obat untuk semua penyakit, kami tidak akan singgah di lembah kalian. Ya, artinya
kami akan sangat senang kalau ada hidangan makanan yang ditaburi dengan habbatus sauda. Rasulullah SAW sangat memperhatikan nyanyian dan rebana, menunjukkan bahwa Nabi SAW menginginkan agar pesta pernikahan penuh dengan tawaria dan diwarnai dengan berbagai hiburan nyanyian, lagu-lagu dan taburan rebana agar keceriaan dan kegembiraan mewarnai acara tersebut. Beberapa sahabat ridwanullah alaihim telah duduk untuk menikmati lagu dan nyanyian pada waktu walimah. Maka Amir bin Sa'ad berkata, pernah saya bertemu dengan Quradha bin Ka'ab dan Abu Mas'ud al-Ansari dalam suatu pesta walimah. Maka saya melihat ada beberapa budak wanita yang sedang mendendangkan lagu-lagu. Lalu aku berkata, wahai kedua sahabat Rasulullah, mengapa ada perbuatan seperti ini di depan kalian? Keduanya berkata, silakan duduk dan mendengarkan bila kau mau. Bila tidak, boleh pergi. Karena telah dibolehkan untuk mendengarkan lagu-lagu pada waktu walimah nikah. Ada selain daripada itu tidak. Ini khusus anak acara pernikahan saja. Boleh bersenang-senang dan bersenandung dengan berbagai hiburan yang bersih dan bebas dari keburukan seperti yang diinginkan Rasulullah SAW pada acara pesta atau hari raya, supaya kehidupan terasa nyaman dan ceria serta penuh dengan kegembiraan sehingga gairah bertambah dan semangat kembali pulih. Maka kehidupan bervariasi antara kesungguhan ibadah dan bersenandung dengan hiburan yang mubah. Yang penting seseorang bisa menjaga diri agar terhindar dari kemunafikan dan pengkhianatan serta kekejian jiwa. Hanya kepada Allah kami minta perlindungan dan taufiknya. Jadi artinya ini adab-adab syar'inya pada saat seseorang masuk di malam pertama, gitu kan. Kalau di mahkota pengantin juga ada tambahan-tambahannya ya. Dia menghadap kepada istrinya, lalu dia sholat 2 rakaat, boleh dia saja atau dia ajak istrinya. Kemudian dia memberikan segelas susu atau air minum kepada istrinya. Itu sunnah Nabi SAW ya. Atau mungkin ada sedikit manisan atau makanan yang dia bisa suapkan ke mulut istrinya untuk menghilangkan ketegangannya. Di antara juga sunnah Nabi SAW adalah mengecup keningnya, kemudian mengajak ngobrol terlebih dahulu sehingga cairlah suasana, baru kemudian terjadi biologis tersebut. Tapi yang jelas tahapan-tahapan ini adalah bagian daripada syariat kita. Dan ini insya Allah akan menambah keindahan dalam rumah tangga karena memang kita memulainya dengan adab-adab syar'i dan tahu ini adalah perintah agama, ada pahalanya tentunya. Kemudian ada judul yang sama masih malam pengantin tetapi dalam pandangan ulama salaf. Pada zaman sekarang para pemuda dan pemudi memanfaatkan malam pengantin penuh dengan suasana dan nuansa yang jauh dari arah ajaran yang lurus dan sunnah yang suci berupa kebiasaan begadang, menari-nari, joget dan mendendangkan lagu cengeng dan murahan yang penuh dengan kalimat serono dan palsu. Jadi cinta-cinta juga tapi kadang-kadang menjerumus pada kemaksiatan. Adapun para salafus saleh, mereka mempunyai pandangan yang indah mengenai malam pengantin yang bisa kita jadikan contoh. Al-Qadi Shuraih berkata kepada Asy-Syu'bi, ada satu qadi ini maksudnya hakim ya. Shuraih ini seorang yang sangat soleh. Beliau jadi hakim 60 tahun di 5 masa khilafah, 5 masa kerajaan. Dari Umar bin Khattab yang menunjuk dia, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi ini semuanya 5 khalifah dia jadi hakim karena adilnya 60 tahun. Dia pernah berkata kepada Syu'bi seorang ulama tabi'in juga, wahai Syu'bi atau Sya'bi, kalau kamu tahu pada waktu malam pernikahanku sejumlah wanita datang menghantarkan calon istriku hingga dia masuk kepadaku. Lalu saya berkata, sesungguhnya termasuk sunnah bila seorang wanita bertemu dengan suaminya pada malam pertama, hendaklah suaminya sholat 2 rakaat lalu memohon kepada Allah kebaikannya dan berlindung dari keburukannya sambil membaca doa. Jadi ini tambahan daripada adab-adab tadi, karena ini juga perlu dibaca sambil pegang ubun-ubun kepala istri ya, ubun-ubun istri sambil dibaca doa ini. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Ya Allah, saya memohon kepadamu kebaikannya wanita ini dan kebaikan tabiatnya yang engkau tanamkan padanya, dan saya berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan tabiatnya yang engkau tanamkan padanya. Setelah selesai dan salam, tiba-tiba istriku ada di belakangku ikut sholat berjamaah. Dan ketika kami sedang berdua dalam kamar, maka aku mendekatinya dan aku menjulurkan tangan kananku ke ubun-ubun. Lalu dia berkata, sebentar wahai Abu Umayyah, diam dulu. Kemudian dia berkata,
alhamdulillahi ahmaduhu wa asta'inuhu wa usalli ala Muhammadin wa ali inni imra'atun gharibatun la ilma li bi akhlaqik fabayyin li ma tuhibbu faati wa ma takrah fa'abta'id anhu. Jadi ini Syuraih menceritakan bagaimana malam pertamanya yang sesuai dengan syariat. Ini salafus salih yang luar biasa. Dia bilang, aku langsung bertemu, setelah ketemu aku tidak langsung menjamahnya, tapi aku sholat 2 rakaat. Dan sementara aku selesai salam, aku temukan istriku juga ikut sholat berjamaah di belakang. Kemudian setelah itu aku membacakan doa ini kepadanya. Pada saat aku sudah mulai membaca doa ini di ubun-ubunnya, dia pun mengucapkan kalimat ini. Dia mengatakan, wahai Abu Umayyah, karena Syuraih punya istri yang punya anak, dijelas diberikan juga dengan Abu Umayyah. Istrinya sekarang mengatakan, sebentar, aku mau mengucapkan sesuatu. Lalu dia bilang, istrinya bilang, alhamdulillahi ahmaduhu wa asta'inuh. Segala puji bagi Allah, aku memuji dan meminta bantuan kepadanya. Wa usalli ala Muhammadin wa ali. Dan semoga salawat tercurah kepada Nabi Muhammad dan keluarganya sallallahu alaihi wasallam. Inni imra'atun gharibatun la ilma li bi akhlaqik. Sesungguhnya aku adalah wanita asing dan aku belum mengenali akhlakmu. Aku belum tahu sama sekali siapa kamu ini. La ilma li bi akhlaqik fabayyin li ma tuhibbu faati. Maka jelaskanlah kepadaku apa saja yang kamu sukai supaya aku lakukan. Wa ma takrah fa'abta'id anhu. Dan apa yang kau tidak suka supaya aku menjauhi atau menghindarinya. Lalu dia melanjutkan, kata Syuraih, bisa jadi dahulu ada perempuan yang ingin menikah denganmu dan begitu juga dengan aku. Ada laki-laki yang ingin menikah denganku, namun Allah telah menggariskan pertemuan ini, maka engkau memiliki kekuasaan penuh terhadap diriku. Ini kata istrinya Syuraih ya. Bisa jadi ada perempuan yang ingin menikah denganmu dan begitu juga dengan aku. Ada laki-laki yang ingin menikah denganku, namun Allah telah menggariskan pertemuan ini. Ternyata kita jadi jodoh nih. Maka engkau memiliki kekuasaan penuh terhadap diriku. Lakukanlah sebagaimana yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Apabila ada kebaikan dalam pernikahan ini, maka pertahankan hubungan ini dengan cara yang baik. Dan bila ada keburukan sehingga harus berpisah, maka ceraikanlah dengan cara yang baik. Dan saya ucapkan kalimat ini, semoga Allah mengampuni kita semua. Syuraih berkata suaminya, wahai Syu'bi, pada malam itu saya terpaksa berkhutbah dan berkata, segala puji bagi Allah, saya memuji dan meminta bantuan kepadanya. Semoga salawat dan salam telah tercurah kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Saya sampaikan kata-kata ini, bila kamu ikuti, kamu akan mendapat keuntungan. Dan bila kamu telantarkan, kamu akan mendapat kerugian. Ini maksudnya dia sekarang nasihatin istrinya. Aku senang seperti ini dan aku benci seperti ini. Dan kita memiliki prinsip sama dalam hal ini. Sehingga janganlah berpisah denganku. Bila ada kebaikan, mari kita laksanakan. Bila ada keburukan, mari kita singkirkan. Ya. Jadi ternyata Syuraih menyambut perkataan istrinya tadi dengan mengatakan kalimat yang lebih mulia lagi. Setelah memuji Allah, salawat kepada Nabi SAW, dia mengatakan, ketahuilah aku suka begini. Saya disebutkan makanan saya suka ini, minuman saya suka ini, pakaian saya suka begini, menataan rumah saya suka begini, dan saya tidak suka dengan yang ini dan itu. Dia bahasakan sesuai dengan permintaan istrinya. Tapi dia bilang, tadi kan istrinya bilang, kalau kita memang sejalan, maka pertahankan rumah tangga ini dengan baik. Kalau harus cerai, maka ceraikan dengan cara baik. Maka dia bilang, ketahuilah tidak ada perceraian di antara kita. Bila ada kebaikan, kita saling mendukung. Bila ada keburukan, kita singkirkan atau kita sama-sama bekerja sama untuk menghilangkan. Istri Syuraih berkata, bagaimana pandanganmu tentang berkunjung ke rumah keluarga? Syuraih berkata, saya tidak ingin membuat bosan mertuaku. Nah, artinya saya datang tapi tidak bisa sering. Ya. Tapi ini dengan bahasa santun. Istri Syuraih berkata, siapa saja dari tetangga yang engkau izinkan masuk rumah, akan aku persilakan, dan bila kamu tidak suka, maka aku juga akan membencinya. Maksudnya membenci perbuatan, tidak mau masukkan sembarang orang ke rumah. Syuraih berkata, wahai Syu'bi, pada malam itu kami menikmati malam pertama. Hati berbunga-bunga penuh dengan bahagia dan senang. Saya hidup selama 1 tahun tidak mendapatkan kecuali sesuatu yang aku cintai. Hingga di penghujung tahun ketika saya pulang dari mahkamah, karena beliau seorang hakim tadi saya bilangnya, pengadilan, mahkamah itu pengadilan maksudnya. Tiba-tiba saya mendapati seorang wanita tua mengatur yang ada dalam rumahku. Lalu saya berkata, siapa dia? Istriku berkata, dia adalah ipar perempuanmu, maksudnya kakaknya istrinya. Aku senang bertemu dengannya.
Ketika saya duduk berhadapan dengan iparku, dia mengucapkan salam dan saya menjawabnya. Saya bertanya, siapa anda? Dia menjawab, saya ipar perempuanmu. Saya berkata, semoga Allah mengakrabkanmu dengan kami. Lalu dia berkata, bagaimana kamu mendapati istrimu? Saya menjawab, dia adalah sebaik-baik istri. Lalu dia berkata lagi, wahai Abu Umayyah, sungguh tidak ada kondisi yang paling buruk bagi wanita kecuali dalam dua keadaan. Ketika melahirkan anak atau ketika mendapat perhatian lebih dari sang suami. Sehingga bila kamu meragukan istrimu, maka hendaklah kamu ambil cambuk. Demi Allah, tiada suatu perkara yang paling buruk bagi seorang laki-laki kecuali masuknya wanita yang manja ke dalam rumahnya. Maka saya berkata, tenanglah wahai ibu, sungguh aku telah mendidik dan mengajari beberapa adab dengan baik dan aku melatihnya untuk hidup secara baik. Artinya kakak iparnya bilang, kalau ada apa-apa istrimu ini pukul aja. Jadi kakaknya istrinya bilang seperti itu. Tapi Syurai suami yang saleh dan tahu faham agama, dia mengatakan itu tidak akan terjadi dalam rumah tangga saya. Nggak ada pukul-pukulan di sini. Karena saya punya cara sendiri dalam mendidik istri saya. Udah, saya sudah bilang dari awal pernikahan tadi tidak ada cerai. Kalau itu baik kita laksanakan sama-sama, kalau itu buruk kita sama-sama singkirkan. Sehingga selalu ada titik temu. Dia berkata, kakak iparnya, apakah senang bila para kerabat istrimu berkunjung ke rumahmu? Boleh nggak kerabat istrimu datang? Syurai berkata, silakan berkunjung kapan saja. Syurai juga berkata, kerabat istriku datang setiap penghujung tahun dan memberi nasihat seperti itu. Aku hidup bersama istriku selama 20 tahun tidak pernah menghardiknya kecuali sekali sementara aku yang zalim. Artinya sangat luar biasa bagaimana dia menceritakan tentang malam pertamanya. Semua dengan baik, karena kalau berhasil di situ komunikasinya, maka akan berhasil semua ke depan. Saya pribadi pernah lakukan itu teman-teman sekalian pada saat malam pertama berbagi. Lalu saya bilang sama istri saya, begitu saya duduk sama-sama, sudah jalankan sunnah Nabi SAW, alhamdulillah yang lainnya. Sebelum berhubungan apa-apa, saya sempat mengatakan dalam Islam, saya sebagai suami ada kewajiban saya. Kewajiban saya 1, 2, 3, 4, 5, saya jelaskan semua. Ini hak kamu, ingatkan saya. Ada sesuatu di sini ingatkan, tapi dengan cara santun dan baik. Saya laki-laki, jangan dihardik. Hadapi dengan cara yang baik, sampaikan dan ingatkan dengan cara yang baik, saya akan lakukan. Dan kamu sebagai istri, ini hak kamu. 1, ini kewajiban kamu. 1, 2, 3, 4, 5, maka saya akan tuntut itu dari kamu dengan cara yang baik. Kita jalankan ini karena Allah, akan selalu ada titik temu. Alhamdulillah, berjalan sampai anak sekian banyak Allah kasih semuanya dengan baik. Maka bagaimana kita membangun pola komunikasi yang baik saja sebenarnya. Tapi kalau orang buru-buru teman-teman di malam pertama, hanya sekedar pikirannya biologis saja, kemudian sampai berapa hari cuma pelampiasan, tidak ada komunikasi apa-apa, tidak ada ibadah bersama, maka ini aneh sekali. Apalagi kalau sampai naudzubillah melakukan kemaksiatan, karena banyak orang begitu, pergi ke tempat maksiat, pergi ke hotel-hotel, istrinya terbuka, berendam di kolam, dilihat oleh laki-laki yang lain, segala macam pelanggaran agama, sholat juga tidak. Iya, kalau tidak minum-minum khamr, kadang-kadang begitu duduk makan malam bersama, ada anggur, ada segala macam. Ini haram semuanya dalam Islam. Bagaimana kita mulai rumah tangga yang baik untuk mengemban amanah nanti anak-anak muslim lahir dari rahim ibu ini atau istri kita, dari sperma kita juga sebagai laki-laki, lalu kita mulai dengan kemaksiatan. Lalu beliau masuk ke subjudul, judulnya etika bersenggama atau masalah biologis ini. Kata beliau, wahai saudaraku, karena sudah akan terjadi interaksi biologis, dan biologis adalah 50% rumah tangga. Sehat di sini, sehat semua yang lainnya. Gagal sini, gagal semua yang lainnya. Ya. Kapan permasalahan seberat apapun, baik masalah antara suami istri atau masalah keluarga yang sedang dihadapi, ataupun problem yang dihadapi suami di luar dari masalah utang, dari masalah segala macam, semuanya jadi ringan asal biologisnya sehat. Nah, ini ada adab-adab dalam syariat, bukan hanya sekedar melakukan biologis saja, tapi harus ada etika-etika yang dituntun, dan ini penulis coba menjelaskan masalah itu sehingga sehat semuanya. Ya, kapan gagal rumah tangga, kapan biologis gagal, maka gagal semuanya. Termasuk dalam hal-hal yang kecil, tidak menggunakan pakaian yang disukai atau minyak wangi, atau ada bau badan yang tidak sedap, atau tidak ada pendahuluan dan segala macam. Ini akan merusak semua. Rusak ini rusak semua yang lainnya. Berapa banyak suami, akhwat kita sekalian, ini diperhatikan baik-baik, suaminya sengaja telat pulang ke rumah karena setiap masuk rumah yang terjadi keributan, yang terjadi bau badan, yang terjadi rumah berantakan, yang terjadi anak-anak belum terurus. Maka dia menganggap pulang ke rumah seperti masuk kepada sebuah tempat yang lebih berat daripada tempat kerjanya. Nah, ini berbahaya, nggak boleh. Ukhti sudah harus tahu, suami akan pulang jam sekian, anak-anak sudah ditidurkan,
rumah sudah rapi, masakan sudah dipanaskan, sambut dengan ramah di depan pintu, maka suami masuk dari kepenatan kerja kepada ketentraman jiwa. Barulah terjadi baiti jannati itu, rumahku surgaku. Tapi kalau masuk rumah berantakan sana sini, anak-anak masih ke sana sini, bukan tidak boleh anak-anak ketemu ayahnya, tapi ada saatnya. Yang dibutuhkan oleh suami pada saat masuk rumah sebenarnya istrinya dulu, bukan anak-anak duluan. Setelah suaminya merasa dipenuhi, makannya ditemanin, biologisnya terpenuhi, anak pun mau dibawa. Anak-anak dari tadi nunggu, bisa ketemu nggak? Oh ya bisa, pasti bisa. Tapi orang kalau dalam penat, capek, tuh anakmu tuh dari pagi nunggu, ngomongnya kasar, orang belum dihidangkan makan sudah suruh urus anak, gitu. Kadang-kadang ada suami masih pakai baju kerja, masuk ke kamar mandi cebokin anaknya. Apalagi kadang-kadang ada istri yang lebih buruk lagi akhlaknya, duduk sibuk dengan televisinya, sibuk dengan ya, handphonenya, lalu suaminya yang disuruh, ada makanan nggak? Itu di meja sudah ada, silakan makan. Sibuk depan TV, nggak ada duduk, nggak ada berdiri menyambut, nggak ada temani makan. Adabnya baik, apa susahnya bu? Sendokin nasi, sendokin makanan dapat pahala. Ruginya apa? Pahalanya besar. Kalau melayani ayah besar, saya sering bilang sama istri saya, kalau kamu melayani ayah kamu besar nggak pahalanya? Besar, baik sama orang tua. Saya sekarang di atas ayahmu ini. Artinya memberikan peringatan, pelayanan ini sangat penting. Ini memang hukum syar'i, bukan saya individu. Semua laki-laki muslim sama hukumnya. Dan muamalah yang baik seperti ini akan membuat sambutan juga yang sangat baik, ya, yang sangat baik. Itu dari sisi perempuan. Sisi laki-laki juga kita harus paham. Sering saya ulangi ini teman-teman ikhwah kita, pulang kerja kita harus tahu diri. Mungkin kita habis keringatan, kena polusi di luar rumah, segala macam. Kita habis makan, mungkin apa makanan di luar, bau mulut kita nggak nyaman. Ketemu teman-teman sekalian, kalaupun istri mau salaman, mungkin cuma sekedar salaman, lalu kita mengatakan maaf, pamit dulu sebentar. Kamar mandi terlebih dahulu, kamar mandi teman-teman, mandi yang segar. Mandi yang segar, hilangkan kepenatan dari luar rumah, debu, kotoran, segala macam, baju ganti semuanya. Pakai baju yang terbaik di rumah. Ya memang membuat, bagaimana sih seorang perempuan suka, ya, atau tertarik dengan sisi syahwatnya dengan pakaian laki-laki, pakai yang terbaik yang dia suka, warna yang terbaik. Baru dulu ngobrol sama istri, baru makan sama-sama, itu akan membuat nyaman. Satu sisi istri kayak tadi, menyambut dengan rumah sudah bersih, segala macam, anak-anak sudah diistirahatkan, suaminya pulang kerja, sudah sangat nyaman. Maka istri juga, suami pun begitu. Tampil dengan penampilan yang baiknya, tutur katanya dengan santun. Dan pesan saya satu penting sekali bagi laki-laki, semua urusan kerja, begitu antum masuk pintu rumah, taruh di pintu rumah. Jangan bawa dalam rumah. Udah selesai. Antum masuk rumah, urusan istri antum sekarang. Dia ngomong apa, percayain sama-sama, bicara sama-sama. Nasihatin, ucapkan semua kalimat cinta, hiburan, kasih sayang, itu yang kita lakukan. Dan berilah masing-masing porsinya. Misalnya, kalau kita lagi di ranjang, ya ranjang tempat tidur atau biologis. Mau makan, di ruang makan. Mau ngobrol, di ruang tamu. Ada tempat-tempatnya. Kalau kita bisa kasih itu bagus sekali. Porsi-porsinya bagus. Kecuali memang kalau dalam kondisi rumah tidak memungkinkan seperti itu. Mungkin karena ada tamu, mungkin karena rumah kecil, segala macam, ya lain berbeda. Ada orang memang terpaksa dia harus makan di dekat ranjangnya misalnya, atau mungkin dia mau makan dalam kondisi pakaiannya tidak bisa dilihat oleh pembantu misalnya atau apa, maka dia makan di tempat yang agak tertutup dengan suaminya, maka itu juga tidak ada masalah. Intinya dia harus bagaimana kedua pasangan ini mengatur sedemikian rupa keadaan supaya selalu suasana baru, nyaman, dan ini ibadah dalam Islam. Kata beliau dalam masalah etika senggama ini atau bersenggama atau biologis, wahai saudaraku yang ingin meminang anak soleh, yang ingin menimang ya, memiliki anak soleh, peganglah manhaj Islam dan manhaj Al-Quran atau manhaj Rasulullah SAW. Maksudnya metode yang diajarkan. Siapa yang berpegang teguh dengan manhaj tersebut, Allah akan melindungi anak yang lahir dari gangguan syaitan. Karena manhaj Islam tidak meninggalkan perkara sekecil apapun, pasti telah dijelaskan. Karena Islam memerintahkan setiap kebaikan dan melarang dari setiap keburukan. Sehingga Al-Quran telah menjelaskan secara gamblang etika hubungan antara suami istri atau suami dengan istri, dan sangat memperhatikan secara sungguh-sungguh dan serius tata cara berumah tangga dan etika bersenggama. Itulah sumber hukum, peraturan, syariat, dan prinsip hidup yang kita ambil dari Al-Quran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam Al-Baqarah 223. Ini tentang bagaimana berhubungan atau perintah Allah berhubungan biologis ya dengan istri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu wa basyiril mu'minin. Yang artinya,
Istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian itu dengan cara yang kalian sukai, dan utamakanlah yang baik untuk diri kalian. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kalian kelak akan bertemu dengannya. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban nikmat-nikmat ini, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ya, artinya ayat ini pernah saya jelaskan di bahasan mahkota pengantin ya. Ayat ini turun karena ada sahabat muhajir, orang-orang yang dari Mekah, biasanya mereka menikmati istrinya dari semua sisi kalau biologis. Dia suaminya di atas, istrinya di atas, istrinya ditunggingin segala macam, itu memang sudah umum dilakukan di Mekah. Tapi mereka tidak melakukannya di dubur, karena dubur memang dilarang, gitu kan. Penduduk Madinah tidak terbiasa dengan itu. Pola biologis yang terkenal dan memang sudah diturun-temurunkan, istri di bawah, suaminya di atas. Maka pada saat beberapa muhajir, sahabat-sahabat Nabi yang hijrah dari Mekah, istrinya tidak mau masuk Islam, atau dia masih bujang belum menikah, atau istrinya meninggal, maka dia hijrah ke Madinah sendirian. Dia pun menikah, atau mereka menikah sama wanita Ansar. Ada kasus terjadi waktu itu, rupanya ada laki-laki muhajir nikah sama wanita Ansar. Pada saat malam pertama mau digauli, istrinya nggak mau dengan cara-cara seperti yang dia biasa faham di Mekah gitu. Sudah, kata istrinya, ya kami fahami begini, maksudnya dia di bawah, suaminya di atas, nggak ada yang lain. Maka tidak jadilah biologis pada saat itu, lalu tersebar berita ini sampai akhirnya sampai ke telinga Nabi SAW. Dan khusus masalah itu Allah turunkan ayat Al-Baqarah 223. Istri kalian ladang buat kalian, maka gaulilah mereka, datangi ladang itu sesuka kalian. Boleh. Mau di balik belakang, mau sambil, yang penting jangan yang haram. Memasukkan kemaluan di kemaluan pada saat haid dan nifas, dan masukkan kemaluan ke dalam duburin yang haram. Selain daripada itu boleh istimta' namanya, mencari kenikmatan. Itu yang dimaksud dengan ayat ini. Dan makna daripada utamakan yang baik untuk diri kalian, maksudnya lakukanlah yang kalian suka, bervariasi dengan segala macam hal dibolehkan ya. Yang penting jangan yang haram. Kata Allah, bertakwalah kepada Allah, artinya jangan sampai buat yang haram, dan ketahuilah bahwasanya kelak kalian akan bertemu dengan Allah, ini akan diminta pertanggungjawabannya ya. Kata beliau, hendaknya seorang muslim bersikap tunduk, patuh dan komitmen terhadap manhaj Al-Quran, dan memperhatikan secara baik terhadap tata cara dan etika berumah tangga dan berinteraksi. Sebaiknya seorang suami bersikap lembut, bercumbu dan mesra kepada istrinya atau dengan istrinya, baik dengan berbicara atau pergaulan, serta memenuhi hak batin baik berupa pujian, sanjungan dan kagum kepadanya. Ini pernah saya jelaskan ya. Royal pujian terhadap pasangan ini hukumnya wajib dalam rumah tangga. Nah, tanda kutip sini wajibnya, artinya secara kejiwaan ya, bukan hukum syar'i, tapi memuji pasangan perlu. Dia pakai baju, puji pakaiannya. Dia menata rumah, puji. Masak, puji masakannya. Apa saja yang bagus kita puji. Begitu juga dengan suami, penampilannya, bau wanginya, puji. Royal luar biasa, tidak ada masalah. Wangi sekali ya, saya suka baunya, gini segala macam. Ucapkan semua bahasa yang baik. Kalau tidak suka, maka dengan santun dan ramah kita bahasakan. Dan memang harus dibahasakan ya. Tapi dengan santun yang ramah, misalnya ada bau badan yang gak enak, maaf tadi ada bau seperti ini, ada bau seperti ini misalnya ya. Ini dimaksud dalam poin ini, kata beliau, tidak mengapa menggunakan kata-kata mesra dan romantis asal bersih dari sendaguro kotor dan kurang pantas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, wa qaddimu li anfusikum, dan utamakanlah amal yang baik untuk diri kalian dalam biologis di Al-Baqarah 223 tadi, beliau berkata, ucapkanlah bismillah ketika hendak bersenggama. Ibnu Katsir juga berkata, mengerjakan segala macam ketaatan dan meninggalkan berbagai macam larangan. Artinya yang dibolehkan silakan lakukan, yang dilarang jauhi. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW melarang bersenggama tanpa diawali dengan cumbu rayu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Khatib di jilid 13 halaman 220. Nah, walaupun ini hadis dilemahkan oleh Syekh Al-Albani dan silsilah hadis dhaifah, tapi penulis mengangkatnya di sini dan menjelaskan di footnote-nya ya. Itu juga terdapat hadis bahwa Nabi SAW bersabda kepada Jabir, kenapa kau tidak menikahi gadis ya, sehingga kamu bisa bercanda dengannya dan dia bisa bercanda denganmu. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Imam Muslim ya, Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan masalah ini. Bukhari jadi 9 halaman 2423 dan Imam Muslim jadi 4 halaman 176. Artinya rumah tangga perlu bercandaan, sendaguro, tertawa. Bahkan Umar bin Khattab berkata, kami kalau pulang ke rumah kami, kalau di luar rumah kami seperti singa yang memantau mangsanya. Dan kalau kami pulang ke rumah kami seperti anak kecil yang siap untuk bermain. Walaupun bercanda, ya, saatnya bukan bersih tegang dalam rumah, tapi bercanda. Ya.
Begitu juga dengan hadis dari Nabi SAW, ini sudah dijelaskan tadi. Ada hadis yang lain kata Nabi SAW, la yaqa'anna ahadukum alam ra'atihi kama yataqa'ul bahima wal yakun bainahuma rasul. Qila wa mar rasulu ya Rasulullah? Qala al-qiblatu wal kalam. Janganlah salah seorang di antara kalian menggauli istrinya seperti hewan. Hendaklah di antara keduanya ada pendahuluan. Maka beliau ditanya, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan pendahuluan itu? Kata Nabi SAW, ciuman dan rayuan. Jadi berciuman, rayu, ngobrol, tadi saya bilang royal dengan pujian, kata-kata cinta, segala macam, yang membuat jiwa lebih siap untuk melakukan biologis tersebut. Dan bagi Nabi SAW dalam riwayat ini disebutkan, itu kalau orang tiba-tiba langsung datang, langsung menggauli saja, maaf membuka pakaian, langsung biologis, ini dianggap seperti hewan. Ya, hewan begitu. Kapan dia pengen, dia tinggal ya menimpa badan betinanya, selesai. Manusia tidak seperti itu. Bahkan ada riwayat yang dihasankan oleh sebagian ulama, ya, bukan dari golongan kami yang tidak bercumbuan sebelum biologis. Kata beliau di sini, mencium istri merupakan perkara yang paling diperhatikan ajaran agama. Begitu juga canda dan cumbu seorang suami dengan istrinya adalah persoalan yang paling ditekankan dalam Islam. Sehingga masalah ini sangat menentukan dalam meraih kebahagiaan hidup rumah tangga, membuat cahaya cinta semakin menyala di hati sang istri dan menjadikan ikatan pernikahan semakin erat dan mulia dibanding hanya sekedar ketemu badan yang sepi dari rasa cinta dan kasih sayang serta kemesraan. Hendaknya seorang suami berhias untuk istrinya seperti dia berhias untuk suaminya. Sebab seorang istri sangat senang melihat suaminya dalam keadaan rapi, sebagaimana seorang suami sangat senang bila istrinya berhias dengan berpenampilan yang anggun dan cantik. Sehingga hati sang istri merasa gembira dan berbunga-bunga apabila ketika masuk rumah disertai senyum dan wajah ceria dengan diiringi penghormatan yang bagus dan panggilan nama yang indah, maka hidup penuh dengan tawa, ria dan pergaulan yang mesra. Mestinya begitu rumah tangga. Rumah tangga itu tidak boleh ada ketegangan mestinya. Makanya jangan ada pemicu untuk itu. Tadi wasiat-wasiat yang saya bilang akhwat kita tolong dibaca penting, karena keceriaan rumah ada di tangan ukhti. Kapan ukhti ceria di rumah, gembira, apalagi tadi seperti saya bilang, masuk suaminya ke rumah, anak-anak sudah diistirahatkan, rumah sudah rapi, makanan sudah siap, perutnya dikenyangkan, biologisnya dilayani, kebahagiaan yang luar biasa dibandingkan kalau sebaliknya tadi ya. Dan Allah mengatakan tentang pentingnya orang bermuasyarah. Muasyarah ini senyum, cumbuan, ciuman, pelukan, royal dalam pujian. Ini Allah bilang dalam Al-Quran. Dalam surah An-Nisa ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah mereka para istri menurut cara yang paling patut. Maksudnya cara yang paling baik, yang paling disukai, yang tidak melanggar agama. Apabila terjadi hubungan badan yang serasi dan seirama, maka akan mampu menyingkirkan berbagai riak dan problem rumah tangga. Tadi saya bilang ya, kalau biologisnya sehat, sehat semua. Kapan buruk ini, buruk semua. Bahkan kadang-kadang cuma kesalahan kecil bisa jadi pemicu pertengkaran, gara-gara biologisnya rusak. Makanya beliau bilang, apabila terjadi hubungan badan yang serasi dan seirama, sama-sama saling ingin memuaskan dan sama-sama bersih dan rapi, maka akan mampu menyingkirkan berbagai riak. Ini istilah saja riak. Riak itu di tenggorokan kalau orang lagi flu atau apa ya, yang biasa dibuang, lendir segala macam. Tapi dibahasakan ini supaya menjelaskan. Kalau di rumah tangga kadang-kadang sering ada riak dan problem rumah tangga. Dan itu bisa meringankan beban berat masalah keluarga, sehingga bahtera rumah tangga berlayar dengan teguh dan tabah di tengah hembasan badai dan ombak, karena banyak sekali gangguan-gangguan dalam rumah tangga, apalagi orang ketiga. Ya. Islam sangat menganjurkan kaum laki-laki agar memberi kepuasan batin kaum wanita, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza jama'a ahadukum ahlahu falyasduqha, thumma idza qada hajatahu qabla an taqdiya hajataha, fala yu'ajjilha hatta taqdi hajataha." Ya. Hadis ini diriwayatkan Abdul Razzaq nomor 10.467, Abu Ya'la 4.200 ya. Dan ini sebagian ulama menyatakan kesahihannya. Kata Nabi SAW, jika salah seorang di antara kalian bersenggama dengan istrinya, hendaklah dia menyenggamainya dengan penuh syahwat, semangat. Yasdukha sebenarnya terjemahan lainnya adalah dia jujur, memang ingin memuaskan pasangannya. Kemudian bila dia telah menunaikan hajatnya sebelum istrinya, maksudnya dia klimaks duluan, sebelum istrinya menunaikan hajatnya, maka janganlah dia memburu-buru istrinya sehingga istrinya menunaikan hajatnya. Maksudnya jangan sampai dia terburu-buru menarik zakarnya sehingga istrinya menyelesaikan hajatnya. Maka ini hadis sangat transparan dalam masalah
biologis, sampai-sampai dianjurkan dalam agama Islam untuk menjalankan sunnah Nabi SAW. Di dalam hadis yang lain bahkan kata Nabi SAW, kalau seseorang di antara kalian sedang berada di antara dua paha istrinya, maka dia seriuslah seperti itu. Artinya memang betul-betul dia jalankan bukan karena terpaksa, karena dia ingin menikmati istrinya, istrinya juga menikmati dia, sehingga terjadilah kepuasan dari dua sisi. Seorang istri juga harus mencari ridho suaminya dan waspada dari berbagai macam gangguan yang membuat suasana tidak betah dan bosan. Maka seorang istri menjaga penampilan pakaian, harus selalu pakaian yang bagus. Jangan daster sudah 20 tahun itu terus yang dipakai, ya. Gerak-geriknya ini memang gerak-gerik kewanitaan. Jangan seperti laki-laki, kalau jalan, kalau berbicara, ya harus memang kelihatan wanitanya gitu. Dan tata kerama yang baik dan sopan, sehingga suasana rumah menjadi tenang, teduh dan nyaman, jauh dari amarah dan emosional. Ingat teman-teman, semua pemicu emosi kita sudah tahu. Ya, kata-kata yang kasar, tatapan mata yang menyindir, ya, tangan yang kasar, segala macam penampilan yang tidak baik, bau badan yang tidak baik, maka hindari semua itu, pasti akan aman. Seorang istri harus juga berusaha membuat sang suami bahagia, tentram dan selalu ingin bertemu dengannya, dan menjauhkan diri dari berbagai sikap memancing kemarahan dan kekesalan, sehingga menghindari sifat dingin, kurang komunikasi dan dialog untuk menyelesaikan problem rumah tangga itu sendiri, ya. Maka kita harus paham bahwasanya istri di sini berpengaruh besar, sebagaimana suami juga. Saya sudah jelaskan tadi ringkasnya, ya, bagaimana seorang suami pada saat masuk membersihkan dirinya rapi, bersih, sikat gigi, pakai mouthwash, pakai roll on lagi, mandi, bajunya yang bersih, celana dalamnya maaf diganti, segala macam ini harus bersih semuanya. Bahkan Nabi SAW membubuhkan wangi-wangian dari batang leher, dari leher beliau sampai ke kaki beliau. Beliau suruh istrinya letakkan, kecuali kemaluan beliau letakkan sendiri. Alhamdulillah sekarang sabun sama sampo luar biasa, wangi-wanginya sangat bagus. Istri juga begitu tadi, suaminya pulang memang dia sudah dahulukan dengan kebersihannya, dengan kerapiannya, rumah segala macam, makanan, maka ini akan menambah keromantisan dalam masalah itu. Allahu a'lam. Baik, begitu saja, mudah-mudahan diambil manfaat dari apa yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan dari Allah, kalau saudara saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.